Pernah nggak sih kamu lagi duduk tenang, semuanya baik-baik aja? Lalu tiba-tiba ada sesuatu kecil yang bikin kamu meledak, kayak gelas tumpah, orang nyerobot antrean, atau chat yang dibales ok doang. Rasanya kayak ada tombol di otak yang langsung dipencet, dan boom amigdala, kamu nyala kayak alarm kebakaran. Sesekali marah itu wajar, bahkan sehat. Itu tanda kalau ada yang gak beres, dan otak cuma bilang, kita harus enggape nih. Tapi masalah mulai muncul waktu marah itu jadi seperti cuaca harian kita, bukan hujan badai sesekali, tapi mendung permanen. Dan di titik itu, marah bukan cuma perasaan. Dia mulai koshi otak kita pelan-pelan. Setiap kali marah, tubuh kita kebanjiran hormon stres. Harusnya hormon-hormon itu bantu kita kabur dari beruang. Tapi kalau tiap antre Starbucks pun otaknya berpikir kita lagi dikejar beruang. Ya kebayang kan capeknya? Bagian otak yang harusnya bikin kita tenang, mikir jernih, bikin keputusan, malah makin lemah. Jadinya makin gampang meledak, makin susah ngerem. Dan yang lebih gila lagi, ternyata marah itu bisa terasa nagih. Setiap kali kita kesal, otak ngasih dopamin. Iya, hormon enak itu. Jadi tanpa sadar, tubuh kita kadang malah nyari alasan buat marah. Karena ada sensasi yang bikin kita puas. Tapi ini nggak berhenti di situ. Kortisol yang numpuk bisa nyerang hipokampus, bagian otak yang ngurus memori. Makanya orang yang sering marah itu gampang lupa, gampang kehilangan fokus. Rasanya kayak hidup lagi stuck di lingkaran marah, lupa frustrasi, marah lagi. Dan tubuh pun ikut bayar harganya. Tekanan darah naik, jantung kerja lebih berat, imun turun, mood amburadul. Lama-lama, marah itu bukan cuma bikin kita meletup ke orang lain, tapi juga bikin kita perlahan kelelahan dengan diri sendiri. Tapi kabar baiknya, otak bisa pulih, bisa belajar ulang, bisa rewire. Asal kita sadar dulu bahwa marah itu jarang tentang hal yang kelihatan di permukaan. Kadang itu karena kecewa yang gak pernah diomongin. Kadang karena rasa gak didengar. Kadang karena kebiasaan masa kecil yang kebawa sampai dewasa. Dan seringkali, tubuh kita sebenarnya ngasih sinyal duluan. Cuma kita kebiasaan gak dengerin. Ada mual kecil di perut, tangan mulai ngepal, napas jadi pendek. Itu semua alarm halus sebelum sirena besar bunyi. Waktu kita mulai nyadar, mulai ngambil jeda, mulai ngerubah cara kita nanggepin. Disitulah titik baliknya. Bukan berarti kita gak bakal marah lagi. Tapi marahnya gak lagi ngerusak, gak lagi ngegiring hidup kita. Karena pada akhirnya, marah itu cuma pesan dari tubuh, dia bukan tujuan, bukan identitas, bukan takdir. Dan ketika kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di otak kita, rasanya jauh lebih gampang untuk pelan-pelan ngambil alih kendali. Jadi, gimana dengan kamu? Pernah merasa marah? Mulai enggok pikiran, ingatan, atau hubunganmu? Ceritain di komentar. Bisa jadi, pengalamanmu adalah hal yang bantu orang lain ngerasa, oh, ternyata bukan cuma gue.